Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Lini dengan NIM 2310466132010009. Di sini saya jurusan S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Prima Nusantara Bukit Tinggi. Nah, di sini saya buat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Kesehatan Digital. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang diabetes mellitus. Nah, apakah teman-teman tahu apakah itu diabetes mellitus? Nah, di sini diabetes mellitus itu adalah penyakit kronis yang berbahaya karena dapat menyebabkan merusak pembuluh darah, ginjal, penglihatan, bahkan meningkatkan risiko kematian. Nah, karena itulah penelitian mengenai prediksi diabetes itu sangat penting. Nah, dalam penelitian ini kami menggunakan data set PIMA Indians Diabetes yang dikumpulkan oleh NIDDK NIH Amerika Serikat. Nah, di mana dataset ini berisi data kesehatan perempuan keturunan Indian PIMA di Arizona yang sering dijadikan acuan untuk penelitian diabetes di seluruh dunia. Nah, data tersebut kami analisis menggunakan teknologi artificial intelligence yang dimana itu sering kita dengar itu disebut dengan AI, khususnya metode machine learning, supervised learning. Nah, atau disebut dengan Decision Tree. Decision Tree dipilih karena mampu mempelajari pola dari data, kemudian membuat cabang keputusan sehingga bisa menghasilkan prediksi risiko diabetes dengan jelas dan mudah kita pahami. Nah, dari hasil model prediksi kami itu ada namanya pohon masalah. Nah, pohon masalah itu ada yang paling berpengaruh itu ada kadar glukosa, BMI, tekanan darah, dan jumlah kehamilan. Nah, yang paling tinggi itu ada kadar glukosa. Kenapa kadar glukosa yang paling tinggi di diabetes mellitus itu? Karena kadar glukosa adalah variabel yang paling kuat menentukan seseorang itu berisiko diabetes atau tidaknya. Nah, itu dikatakan karena apa? Yang pertama itu glukosa adalah indikator langsung dari gangguan metabolisme tubuh. Nah, di mana diabetes terjadi ketika tubuh tidak mampu menggunakan glukosa dengan baik. Bila kadar glukosa darah tersebut tinggi, ini menunjukkan adanya masalah pada kerja insulin atau kemampuan sel tubuh menggunakan gula. Nah, jadi glukosa langsung mencerminkan inti penyakit diabetes, sehingga wajar jika model di Sentry menempatkannya sebagai faktor utama. Nah, yang kedua itu ada ambang glukosa tinggi hampir terkait dengan diagnosis diabetes. Nah, secara klinis, seseorang dianggap berisiko itu atau mengalami diabetes bila yang pertama itu ada glukosa puasa lebih besar atau sama dengan 126 mg per desiliter. Yang kedua itu glukosa 2 jam setelah makan lebih besar atau sama dengan 200 mg per desiliter. Nah, ambang ini membuat glukosa menjadi variabel yang paling kuat secara statistik dalam membedakan mana yang diabetes dan mana yang bukan. Nah, di sini ada model machine learning menangkap pola yang sama, yaitu jika glukosa tinggi itu memiliki peluang diabetes meningkat drastis. Nah, yang ketiga itu ada variabel lain bersifat pendukung, sedangkan glukosa adalah pusat masalahnya. Variabel pendukung seperti tadi itu ada kan BMI, tekanan darah, jumlah kehamilan, dan lain-lainnya. Contohnya itu BMI tinggi meningkatkan risiko karena menyebabkan resistensi insulin, tetapi tidak selalu menyebabkan diabetes. Yang kedua itu tekanan darah, umur atau jumlah kehamilan hanya meningkatkan kecenderungan tubuh atau gangguan metabolik. Namun, glukosa adalah hasil akhir dari gangguan metabolik itu. Karena itu, secara matematis, ia menjadi prediktor paling kuat. Nah, temuan ini sangat relevan dengan kondisi perempuan di Bukit Tinggi, yang dimana Bukit Tinggi ini memiliki pola makan harian yang banyak mengandung lemak, santan, serta makanan tinggi karbohidrat. Ditambah kebiasaan minum dengan manis karena itu disebabkan karena cuaca dingin ya. Apalagi sekarang banyak loh viral kopi-kopi yang mengandung gula yang berlebihan, dapat
yang dimana itu dapat meningkatkan BMI dan kadar gula. Selain itu, perempuan dengan riwayat kehamilan lebih dari 1 kali juga memiliki resiko yang lebih besar sesuai pola yang ditemukan pada dataset PIMA. Nah, sebagai upaya pencegahan, kami merekomendasikan untuk mengurangi konsumsi lemak berlebih, memilih makanan yang lebih sehat, menjaga berat badan ideal, atau rutin memeriksa kadar glukosa, serta meningkatkan kesadaran akan risiko diabetes. Nah, dengan edukasi dan pencegahan dini, kita dapat mengurangi angka kejadian diabetes di masa depan. Makan bijak, hidup sehat tanpa diabetes.